Episode 2564. Satu orang melompat ke jurang. Ayo kembali. Mulut jurang maut tidak akan menyebar ke dunia ini. Pasukan besar di luar masih membutuhkan kekuatanmu. Lautan sihir bergulung, dan ketiga sosok itu, termasuk Soul Eater, langsung melancarkan serangan mengerikan di sini. Segera, Xiaoyan terlihat sedikit getir dan berkata kepada gadis-gadis di depannya. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, pertempuran tingkat ini terlalu kuat, dan mereka tidak bisa ikut serta. Mereka juga membutuhkan tangan mereka sendiri untuk pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando Master Alam Xuan Ming dan di langit yang tinggi. Wilayah Li Hun. Tetapi, di antara gadis-gadis itu, duo Qi Fei dan Yun Qi mengangguk pelan, tetapi Mu Yingying dan Yun Yun adalah satu-satunya dua gadis, yang tubuh halusnya tiba-tiba membeku di kehampaan, ekspresi mereka kabur, dan mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Meski aku sudah mengambil keputusan di dalam hatiku, namun masih sangat tak tertahankan menghadapi perpisahan. Karena mereka tahu kalau perpisahan kali ini kemungkinan besar akan menjadi perpisahan selamanya. Namun di bawah bencana seperti itu, kekuatan mereka hanya sebesar sebutir pasir, dan mereka tidak dapat membantu Xiao Yan sama sekali. Dunia bawah mungkin merupakan asal mula kekuatan iblis. Saya memiliki kekuatan iblis, keabadian, dan keabadian. Mulut jurang yang satu sisi ini tidak dapat mengganggu saya. Xiao Yan menggerakkan tangan ramping kedua wanita itu, dengan ekspresi serius, seolah dia menjamin sesuatu. Tunggu kamu kembali. Setelah terdiam beberapa saat, kedua wanita itu justru menangis di saat yang bersamaan. Di wajah mereka yang penuh kesedihan, mereka memaksakan senyum untuk menanggapi Xiao Yan. Pergi. Sosok keempat wanita itu berkedip-kedip, dan bersama Mu Feng dan yang lainnya yang telah dibebaskan dari kendali Soul Eater, mereka langsung meninggalkan Laut Iblis. Dengan bantuan mereka, pasukan jahat di luar tidak lagi perlu ditakuti, dan kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, mulut jurang yang dalam, yang perlahan mengamuk di lautan sihir, adalah bahaya tersembunyi terbesar dari perang ini. Jika Xiao Yan tidak dapat mengatasi penyebaran mulut Ming Yuan, tidak hanya Xiao Yan sendiri yang akan mati, tetapi bahkan dunia ini mungkin akan berada di bawah kendali Master Alam Xuan Ming. Pada saat itu, saya khawatir apa yang disebut dunia hantu ini akan menjadi tanah tandus. Huho, apa itu? Di luar, di langit tinggi wilayah Jiwa Li, suara gemuruh dari langit muncul, dan bahkan badai hitam bersiul terus bersiul, seolah membawa sentuhan kekuatan super yang tidak dapat mereka tolak atau pahami. Fluktuasi semacam ini, seperti hukuman dari penguasa tertinggi, mengguncang hati sanubari banyak orang kuat. Pembangkit tenaga listrik ini adalah beberapa guru elit yang tersisa di wilayah api tak berujung dan wilayah Jiwa Li. Sekarang, di bawah guncangan kekuatan ini, mereka tidak memiliki semangat juang. Jenderal berdarah dingin, pasukan ras jahat asing tiba-tiba runtuh, seolah-olah ditelan oleh makhluk jahat. Di antara tentara yang dilanda perang, ada beberapa sosok yang terus-menerus terbang, mengkomunikasikan situasi di medan perang. Itu adalah, cepat mundur. Ketika jenderal berdarah dingin itu mendengar ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mendongak, matanya yang lelah tenggelam dan meledak kapan saja. Karena saat ini dia sepertinya sedang melihat hari kiamat yang nyata. Orang tua dengan tulang putih dan elit lainnya dari wilayah api tak berujung juga melayang di tepi lautan sihir, mengangkat kepala, dan ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Pemandangan di depan mereka sepertinya sudah lama melampaui pemahaman mereka. Di lautan sihir, mulut raksasa jahat melonjak dan menyebar dengan cepat, mengaduk lautan besar yang berpenduduk ratusan ribu orang. Tentara kembali bertahan. Pada saat ini, keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam hati banyak orang kuat, dan beberapa sosok yang dipimpin oleh Du Qi Fei mendengus dingin pada saat yang bersamaan. Mundur. Jenderal berdarah dingin dan yang lainnya mengangkat tangan mereka bersama-sama, membawa orang-orang kuat yang tersisa, dan memimpin untuk meninggalkan lautan sihir dan menuju markas besar Li Hunyu. Setelah tentara sepenuhnya kembali ke pertahanan, banyak sekali area di markas Li Hunyu yang padat penduduknya oleh manusia, dan seluruh area ditempati oleh air. Hampir semua orang tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, dan mata mereka tertuju pada lautan iblis yang berjatuhan dengan energi iblis. Di lautan sihir, kekosongan bengkok yang tak terhitung jumlahnya diam-diam jatuh seperti pecahan puing, dan mulut besar badai hitam terus melebar, membuat orang merasa pusing. Saat ini, mulut jurang ini seperti pusaran Shenluo yang berasal dari langit dan bumi, melolong tanpa ampun, merobek, dan menelan segalanya. Apa sebenarnya ini? Di tengah kerumunan, beberapa orang kuat mau tidak mau membuka mulut untuk bertanya. Saat ini, mereka sepertinya tidak punya pilihan lain selain menunggu di sini dengan tenang. Tuan Domain, mulut jahat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melawan. Tidak peduli seberapa dahsyat serangan yang kita lakukan, kita akan dengan mudah ditelan olehnya. Kepala wajah Li Hunwei muram, dan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri muncul di wajahnya. Aura jahat yang luar biasa, aura aneh yang tidak diketahui, terus-menerus berlama-lama di kehampaan langit dan bumi ini, mengerang sedikit, dan auman jiwa perlahan-lahan tenggelam di dalamnya, seperti pemandangan neraka yang nyata, menghancurkan semua makhluk hidup di sini. Guru, berkati aku. Di telapak tangan Xiao Yan, sumber dari tiga api suci meletus dengan fluktuasi yang sangat hebat, dan Xiao Yan melirik beberapa orang di kedalaman laut iblis yang meledak menjadi semangat juang yang mengerikan, dan bergumam. Penguasa pemakan jiwa berada di puncak reinkarnasi lapisan kelima, dan dengan kekuatan penguasa petir, secara alami tidak ada masalah untuk berurusan dengan penguasa dunia Xuan Ming. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah menghadapi laut dalam. Bang, matanya galak, dan dewa naga di sekujur tubuh langsung terlihat. Nyala api hampir 10 warna menempel di tubuh, dan salah satunya melompat ke mulut jurang. Mulut Ming Yuan berbeda dari formasi dan keterampilan bertarungnya. Pembentukannya sangat rumit, dan saya khawatir hanya Xuan Ming yang mengetahuinya.
Namun satu-satunya kepastian adalah bahwa hal itu tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkannya, Anda hanya bisa terjun ke dalamnya dan mencari tahu. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang ada di mulut Ming Yuan, dan bahaya apa yang dikandungnya. Tubuhnya melompat, dan langsung melompat ke mulut Ming Yuan. Seluruh tubuhnya gelap, dan materi gelap muncul secara diam-diam, bahkan pemandangan hujan hitam, yang berdampak pada kulit, tulang, dan dagingnya tanpa fluktuasi apapun. Xiao Yan hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba mengalir ke rawa, seiring berjalannya waktu, ia tenggelam sedikit demi sedikit. Aduh, raung, desis. Hantu dan serigala melolong, mayat berserakan di seluruh lapangan, aura sedih dan kekerasan yang tak terlukiskan datang dari air hujan hitam di sekitarnya, dan menelan keinginan Xiao Yan sedikit demi sedikit. Raungan jiwa yang menggetarkan hati ditransmisikan, seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum pada saat yang sama, rasa ngeri yang begitu nyata membuat Xiao Yan merasa bahwa dia hampir mati untuk pertama kalinya. Apakah ini pintu masuk ke dunia bawah, atau jalan menuju neraka? Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengikis Xiao Yan, dan suara kebencian iblis itu seperti banjir dan tsunami tanpa akhir, bergetar. Tampaknya setiap benturan menimpa bagian paling rentan dari tubuh Xiao Yan, rasa sakitnya seperti kejang yang sangat besar, sungguh keterlaluan. Jika ini akhirnya, tarik aku dan hancurkan bersama-sama. Anggota badan dan tulang gemetar pada saat bersamaan, dan mati rasa di kulit kepala menular ke setiap pembuluh darah dan meridian tubuh. Xiao Yan perlahan menutup matanya dan merasakan hujan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tangan ajaib yang penuh dengan kekuatan jahat, ganas, menarik dirinya sendiri. Ketika tangan ajaib itu menyentuh tubuh mereka, sepertinya ada semacam aura jahat kuno di tubuh mereka, memancarkan ekstasi yang sangat gila. Tampaknya tempat di mana mulut jurang terhubung adalah cita rasa rumah sendiri. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.